Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali jumpa bersama saya Jendi dalam acara talk show kita dengan seorang kiai besar, ulama besar di Kabupaten Garut yang cukup disegani. Beliau juga adalah seorang ulama berkarismatik yang dikenal luas oleh kalangan baik di Kabupaten Garut, di tingkat Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Kita perkenalkan Pangarsa Haji Aceng Abdul Mujib MAG. Wilujeng wangi Pangarsa. Wilujeng. Yes, ada sedikit pertanyaan yang menggelitik sebetulnya Pangarsa. Karena kemarin saya melihat bahwa ada brosur, ada foto Pangarsa nih ya di salah satu produk obat ya. Nah, latar belakangnya seperti apa kok Pangarsa? Sepertinya mulai terjun ke dunia kesehatan ini. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya Resa, dimanapun berada. Malam ini kita berjumpa walaupun bisa dikatakan jarak jauh terkait perlunya ada penjelasan produk obat yang dalam hal ini adalah kami sebagai pemilik yang mengedarkan atau menjual obat tersebut. Pertanyaan tadi dari Bang Jo, motivasi apa? Kok barangkali keseharian saya dakwah, keseharian saya mengajar, keseharian saya aktivitas di organisasi, sekarang kok terjun ke obat herbal. Ya, bahkan ada masyarakat Pangarsa yang bertanya ke saya, ini teh Pangarsa Ceng Mujib ya? Ya betul. Kok sekarang beliau memproduksi obat herbal gitu ya? Nah ini manfaatnya juga kan belum terasa oleh masyarakat kan? Karena kita baru memperkenalkan produk ini ke masyarakat. Dan tolong dong Bang katanya, apa sih motivasinya kan gitu kan biar masyarakat tahu gitu. Oke. Terkait saya terjun ke bidang kesehatan ya, bisa dikatakan begitu. Sesungguhnya kita berpikir sudah cukup lama. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat, kita kaji, kita gali, kita baca, kita pahami, ternyata kebutuhan masyarakat itu tidak lebih yang paling tinggi dari 4 hal. Satu adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga keamanan, yang keempat ekonomi. Semua itu adalah kebutuhan pokok. Tapi orang setelah kita kaji tidak bisa belajar, tidak bisa berbuat sesuatu manakala dalam keadaan kondisi yang tidak sehat atau dalam keadaan sakit. Saya terkait dengan urusan ekonomi, insya Allah dari sejak SMP, usia SMA itu sudah menggeluti, sudah terjun di bidang itu. Lebih-lebih di masa perguruan tinggi, kemudian setelah bermasyarakat, apalagi sudah keluarga. Nah, lalu muncul satu pikiran bagaimana kita melakukan sesuatu yang besar manfaatnya untuk masyarakat, tetapi di situ juga adalah ada nilai ekonomi untuk kepentingan orang banyak. Ya sudah barang tentu kami yang menjual, kami pun adalah tidak munafik, ingin mendapatkan keuntungan yang berarti. Tetapi kadang-kadang di masyarakat umum itu mengobati penyakit atau ingin hilang penyakit itu asal ada kata orang dengan ini, dengan ini, dengan ini. Obat apa saja kadang-kadang ya disantap saja atau dipakai saja, yang efeknya, dampaknya itu belum ketahuan. Cek bahasa Sunda nama kumangke, padahal cekolot lain kudu kumangke, kudu mungkin kumaha, jadi nalamun urang ngadahar obat seperti kieu. Kenapa kami herbal, dan insya Allah herbal yang obat ini yang kami pakai itu adalah 100% herbal alami, tidak dicampur dengan kimia dalam arti. Berarti 100% herbal ini Herbal ini. Jadi obat-obatan yang di sumbernya adalah dari
ramuan alami. Karena ya kita semua tahu, bahkan ya dari tim medis atau kesehatan juga, bahwa kimia itu adalah mengandung konsekuensi yang cukup tinggi. Betul. Jadi bukan hanya bisa mengobati, tetapi kadang-kadang ini adalah reda nyerinya, tetapi berdampak kepada organ yang lain. Ya, betul. Kalau kimia biasanya kan menyembuhkan satu penyakit, tetapi menimbulkan juga penyakit Ya. yang lainnya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa obat ini kan saya rasa ini untuk usia 40 tahun di atas. Betul, karena semua merasakan, termasuk saya. Dulu kan sebelum 40 tahun rasanya tidak terbayang akan banyak di dalam badan ini atau tubuh ini yang terasa. Di usia 40 tahun ke bawah. Tiba-tiba saya sendiri dari usia 40 tahun itu kena diabetes. Usia 40 tahun. Padahal sebelum usia 40 tahun, wah, tidak ada, makan apa saja, kerja 24 jam tidak didapat apa-apa gitu. Oh, ternyata kekuatan full ya, secara lahiriah manusia itu adalah usia 40 tahun. 40 tahun itu orang yang sibuk, orang yang nggak begitu sibuk, bahkan yang tinggal diam pun ya penyakit itu adalah sudah mulai datang. Diseiring pertamanya usia, imun di dalam tubuh juga kan. Betul, karena ya imun dalam tubuhnya itu. Maka saya berpikir bagaimana obat ini bisa membantu upaya-upaya syariat terhadap orang-orang yang ya kalau memang penyakit sih tidak pasti dari 40 tahun, tapi kebanyakan sasarannya yang 40 tahun Pada umumnya ya bukan hanya sebatas mengurangi nyeri, tetapi orientasi atau targetnya ingin sampai menyembuhkan. Karena ya kita tahu bahwa ciptaan Allah itu adalah yang sifatnya alami, tetapi kebanyakan ya belum kita ketahui bahwa ini khasiatnya, ini adalah keunggulannya untuk mengobati penyakit apa. Ternyata dengan keilmuan, kemudian dengan teknologi, dengan kajian, oh apa yang diciptakan oleh Allah berupa penyakit pasti itu adalah ada obatnya. Likul lidain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Nah, cuman permasalahannya ketahuan atau belum, teruji atau belum, paham atau belum bahwa ciptaan Allah ini adalah untuk mengobati penyakit ini, penyakit ini. Nah, saya tertarik nih dengan tadi yang pengersa omongkan bahwa ini kan ada sisi keumatannya di situ Ya, ya. betul. Ada sisi keumatan, kemudian ini herbal, murni 100% herbal kan, tidak bercampur dengan bahan kimia. Karena mungkin untuk edukasi ke masyarakatnya seperti apa? Ya, jadi masyarakat pasti kondisi seperti ini kan karena apa namanya cuaca itu kan juga berpengaruh. Lebih-lebih di daerah perkotaan karena ya berdirinya pabrik-pabrik sehingga polusi yang itu adalah bisa menyebabkan penyakit juga. Rentan ya terhadap Ya. kesehatan. Betul. Kita perlu menghargai cara yang dilakukan oleh orang tua dulu gitu. Orang tua dulu ya barangkali didukung juga dengan kondisi, dengan situasi ketika anaknya sakit, baik itu adalah panas atau mencret atau sakit kepala, itu kan terlebih dahulu menggunakan obat-obat itu adalah daun-daunan yang ada di sekitarnya itu, Obat-obat alami. obat-obat alam. Tetapi yang perlu dihargai dan jadi pembelajaran yang sangat berharga, orang tua dahulu pasti di depan rumahnya itu adalah menanam sesuatu yang memang bisa dijadikan untuk obat. Apotek hidup lah ya. Apotek hidup lah bisa dikatakan begitu. Jadi kalau bisa saya gambarkan bahwa produk obat ini Pak Gaston mengambil konsep back to nature ya, Ya. kembali ke alam kan gitu. Ya, hari ini masih ada sih orang tua yang masih tetap seperti itu dan relatif itu adalah sehat. Coba kalau semua adalah tergantung kepada dokter lah, atau misalnya kita datang ke rumah sakit gitu. Bagi yang jaraknya jauh, ekonominya lemah, penghasilannya tidak jelas, apalagi penyakitnya itu adalah sudah cukup lama, saya yakin itu adalah cukup membingungkan. Dengan herbal ini memberikan satu pembelajaran kepada masyarakat, kamu tidak usah repot di saat
ada penyakit atau datang penyakit ketika kita ada kemauan masih memakai cara-cara orang tua. Betul. Artinya menggunakan obat yang alami, contoh sakit perut, daun jambu, kemudian pegel-pegel linu badan dengan kunyit, lambung dengan kunyit juga, itu kan mudah sekali ditanam di sekitar. Nah termasuk ini adalah, cuman ini kan dikemas kemudian diolah. Bahan pokoknya adalah ya dari bahan-bahan alami yang Tumbuhan seperti alami, itu, ya. tumbuhan yang dimanapun itu adalah bisa ditanam. Tapi kalau ingin praktis tidak terlalu lama, ya kami menyediakan obat herbal yang dikasih nama kapsul Mujizat Plus. Ini adalah ramuan atau olahan yang murni dari herbal alami yang sudah dikemas. Dan harganya cukup terjangkau juga bagi masyarakat. Insya Allah cukup terjangkau lah, itu terutama ya menurut saya bagi mereka-mereka yang biasa kerja keras, lalu ya kena incok, kena mati, kena kebas gitu ya. Kebas. Insya Allah saya ingin kepada masyarakat dimanapun berada dicoba, kemudian dirasakan. Ya kalau memang tidak ada khasiat atau tidak ada dampaknya, tolong beri masukan kami bagaimana untuk berdiskusi kembali, untuk mengkaji kembali apa yang disampaikan. Khasiat atau kelebihan dari obat ini adalah kita bisa kaji dan kita bisa lakukan untuk pembahasan ulang. Nah, untuk produksi sendiri Pak Rasa, sudah ada capaian atau target ini untuk tahun? Kita karena sudah cukup lama ya proses ini, menempuh BPOM, menempuh hakiknya, artinya bahwa untuk menentukan bahwa produksi ini adalah aman untuk dikonsumsi baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang tidak berdampak negatif terhadap tubuh yang lagi dirasakan lah begitu atau lagi dalam keadaan sakit, ya insya Allah kita awal itu adalah 10.000. Ini aja dulu. Ya. 10.000 pieces ya, 10.000 botol lah. Botol. Tetapi kapanpun karena ini adalah hanya satu merek ini untuk di seluruh Indonesia, siapapun kapanpun nanti kemitraan yang siap bergabung untuk mengedarkan obat ini, kita menjamin keberadaan barang itu adalah tersedia. Oke, berarti kalau kemitraan itu sama saja dengan kita akan merekrut reseller ya. Betul. Reseller di seluruh Indonesia ya. Ya, itu sistem atau teknis penjualan kami melalui reseller itu. Reseller ya. Nah, jadi seluruh Indonesia. Ada MOU-nya nanti dengan ada ya nanti agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, saling membantu lah. Kami yang punya produk ini adalah juga ingin berkembang, ingin betul-betul bermanfaat, ada nilai pemberdayaan terhadap umat, terutama mereka-mereka yang hari ini tidak punya pekerjaan, bekerja yang tidak begitu berat tetapi menghasilkan yang begitu juga. Ya kalau target sih bukan hanya bisa untuk makan, orang hari ini kan untuk berkeluarga, lebih-lebih ya untuk nilai tambah lain. Bahkan bagi reseller yang sukses, yang betul-betul serius, kemudian adalah bisa sesuai dengan target atau capaiannya signifikan, kita menyediakan beberapa bonus. Reward ya. Reward. Ya, ini menarik sekali pemirsa, bahwa siapapun Anda menjadi reseller yang berprestasi lah ya, pemirsa, itu akan mendapatkan reward. Entah apa itu rewardnya, yang pasti itu akan bermanfaat sekali. Nah pemirsa, yang lebih menarik lagi bagi saya bahwa ini bukan mengangkat sisi kesehatannya saja kan, tetapi sisi sosial ekonominya secara keumatan. Tadi pemirsa mengatakan bahwa ini akan berdampak positif sekali. Tuh. Nah sebagai contoh, misalkan di sebuah desa ada yang menjadi reseller dan mengembangkan usahanya yang berhasil, tentu saja akan memberikan efek domino yang bagus ya untuk dirinya juga masyarakat. Nah, pemirsa, himbauannya seperti apa nanti masyarakat? Saya termasuk orang yang sangat jengkel melihat keberadaan seseorang itu yang
sepak terjangnya itu nggak jelas. Kamu itu sebagai apa? Sebagai pedagang, sebagai petani, olahragawan, seniman, tenaga pengajar, pengrajin atau apa? Ternyata di kampung-kampung di daerah-daerah itu banyak terjadi tindakan-tindakan kriminal. Itu salah satu penyebabnya kemiskinan. Betul. Akhirnya mereka kebutuhan banyak, penghasilan tidak ada, pekerjaan tidak ada. Ya kita jujur saja, ketersediaan dari pemerintah lapangan kerja itu berapa persen sih? Nah, sehingga ketika kita hari ini adalah dituntut tanggung jawab moral untuk membantu pemerintah, untuk membantu masyarakat atau umat, maka ketika kita memiliki satu modal pemikiran untuk melakukan sesuatu yang bisa memberdayakan umat, kenapa tidak? Betul. Makanya di sini kan haki itu adalah hak atas kekayaan intelektual dengan bertujuan bagaimana ketika seseorang itu ingin melakukan sesuatu, baik inovasi atau ingin mengembangkan kekreatifannya, maka dilindungi dengan itu. Tidak boleh mandek gara-gara misalnya suatu hal yang kecil atau yang sepele. Selama kita bisa atau mampu, ya kita melakukan langkah tindakan kreativitas yang ya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya lebih takut lagi ketika orang itu miskin karena tidak ada pekerjaan, miskin karena tidak ada lapangan, miskin karena tidak ada kesempatan, bukan tidak ada kemauan. Orang mau tapi tidak ada yang memberikan kesempatan. Fasilitas yang ada tidak digunakan, tidak diberikan kepada masyarakat, sehingga jatuh kemiskinan dalam Islam kadar fakru ayyakuna kufran. Orang miskin itu adalah berpotensi besar menjadi orang yang kufur. Artinya mereka berpindah agama, berpindah akidah gara-gara apa? Gara-gara perut. Ini kan lebih bahaya, lebih prihatin, lebih sedih. Kalau orang yang serius berpikir lebih masa depan, bisa-bisa tidur. Orang tua kan seperti itu. Apalagi kalau berbicara pesantren atau ulama, tugasnya itu kan himayatul ummah, menjaga umat, himayatul din, menjaga negara agama, himayatul daulah, menjaga negara. Saya yakin umat, negara, dan agama bisa stabil, bisa kuat, bisa kokoh itu ketika ekonominya kokoh, kuat. Betul. Ketika ekonominya oleng, semuanya adalah menjadi oleng. Kita lihat perceraian terjadi di keluarga, kemudian anak broken home, kemudian kenakalan. Salah satu penyebab utama itu adalah masalah ekonomi. Wajarlah seorang saya yang ya, sedikit banyak kekenalan dengan berbagai macam elemen, komponen, ada kadang-kadang kalangan santri, ulama, pengusaha, politikus, sekaligus ya orang yang aneh-aneh di jalan. Lalu muncul ada satu pikiran, wah ini permasalahan serius yang harus segera kita tangani. Nah, kemampuan kita apa untuk menjawab tantangan itu? Salah satunya kita ingin mempersembahkan ini. Dari segi kesehatan mengobati dengan syariat ini adalah jadi sembuh. Dari segi ekonomi ada nilai jual, karena ini adalah namanya bisnis. Kita menapi kalau bisnis tidak mau ada keuntungan, cuma masalahnya kan ada yang besar, ada yang kecil. Prinsip saya, karena ini adalah ingin memberdayakan umat, kita nggak banyak-banyak mendapatkan keuntungan, tetapi lakunya banyak, karena adalah sistem kemitraan itu. Saya ya tidak akan merasa iri ketika keuntungan ini lebih banyak pengedar atau penjual ngambil dari kita, contoh dari per satu atau per botolnya. Saya berpikir ya bagaimana sedikit tetapi adalah kita bisa manfaat untuk semuanya, sehingga mudah-mudahan menjadi barokah gitu. Dan yang terpenting pemirsa, bahwa kehadiran dari Mujizat Plus ini selain menyehatkan masyarakat juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian umat, kan gitu ya. Ada beberapa keuntungan yang akan Anda dapatkan menjadi reseller di Mujizat Plus ini. Selain ekonomi, pergaulan juga akan semakin luas, dan kita juga akan membimbing Anda sebagai reseller untuk mengedukasi masyarakat apa sih yang sebetulnya khasiat dari obat ini dan khasiat untuk umat itu sendiri, kan begitu Pak? Betul. Silakan untuk berclosing statement Pak Arsa, himbauan kepada calon reseller atau calon pembeli atau calon penerima manfaat dari obat ini. Kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Garut,
umumnya Indonesia, dari semua lapisan, berbagai lapisan, yang sudah barang tentu sasaran kami adalah orang yang membutuhkan, yang kondisi tubuhnya kurang begitu sehat, terganggu, baik itu adalah seperti penyakit pegalinu atau istilahnya incok, atau asam urat, atau juga di dalamnya bisa seperti penyakit diabetes. Insya Allah dengan obat herbal ini adalah akan terbantu. Mudah-mudahan hakikat Allah, syariat upaya dengan obat ini adalah menjadi sembuh. Kepada semua pihak saya mohon doa, bantuan dan dukungannya untuk membuktikan harapan dan keinginan kami di dalam mewujudkan usaha obat herbal yang dikasih merek Mujizat Plus ini adalah bisa memberikan manfaat kepada masyarakat siapa saja, umur berapa saja, tinggal di mana saja yang membutuhkannya. Kami siap kerjasama dengan siapapun karena sistem yang kami lakukan adalah kemitraan. Mari bersama-sama, selain kita upaya lahir, upaya batin juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dilancarkan, dimudahkan, semua orang yang kena penyakit yang bisa tertanggulangi, teratasi dengan obat ini, hakikatnya Allah memberikan kesembuhan sehingga menjadi sembuh, panjang umur yang barokah. Terima kasih atas perhatiannya, atas bantuannya, dorongan dan doanya. Jangan lupa ketika membutuhkan hubungi kami, sudah barang tentu ke petugas atau ke nomor kontak yang sudah ditugaskan dari perusahaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara, sebagai penutup bahwa kehadiran dari Mujizat Plus ini, beberapa manfaatnya akan kita tarik di sini dan akan hadir di kehidupan Anda adalah yang pertama tadi, kita akan membangun kesehatan masyarakat. Terus yang kedua, kita akan membangun sosial ekonomi bagi masyarakat, yang terutama bagi Anda calon reseller, silakan untuk memanfaatkan kesempatan emas ini menjadi reseller dari kapsul alami herbal Mujizat Plus. Sekian pertemuan kita kali ini. Saya Jandi Asgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.